Namun sesungguhnya Salak berasal dari kata Sangsekerta, yaitu Salaka yang berarti perak. Gunung yang merupakan gunung api strato tipe A ini tercatat pernah beberapa kali meletus sejak tahun 1600-an. Rangkaian letusannya terjadi antara tahun 1668 hingga 1699, lalu tahun 1780, 1902 hingga 1903, tahun 1935, dan terakhir meletus pada tahun 1938. Tidak, menurut masyarakat Sunda Wiwitan yang banyak menempati daerah seputar gunung tersebut, Gunung Salak merupakan tempat yang dianggap suci karena dipercaya sebagai tempat terakhir dari Prabu Siliwangi, pendiri kerajaan Pajajaran. Karena dianggap keramat itulah tidak mengherankan jika sejumlah pendaki gunung kerap menemui para peziarah yang datang untuk berdoa memohon berkah kepada para leluhur. Ada juga yang menyebutkan bahwa Gunung Salak merupakan lokasi tempat pernikahan antara manusia dan jin. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kita menyusuri jalan menuju puncak, terdapat beberapa situs pemujaan hingga 40 makam kuno keramat. Salah satunya yang dipercaya merupakan makam Mbah Gunung Salak. Selain itu, kabarnya karena keangkeran Gunung Salak, saat menjajah Indonesia, Belanda menyimpan harta seperti emas di sana. Sehubungan dengan proses evakuasi korban jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 Sabtu 12 Mei pagi, sejumlah pemuka masyarakat Cipelang, Cijeruk didatangkan ke lokasi. Bersama mereka dibawa pula nasi tumpeng dengan menu khusus petai bakar dan ikan pedak atau ikan kembung bakar. Nasi tumpeng dan sesajen tersebut akan dibawa ke puncak yang disebut Puncak Manik untuk diadakan ritual dan doa. Menurut pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda Cijeruk, Kiai Haji Marsya Abdullah, saat itu tumpengan dilakukan karena upaya sudah berhari-hari, tapi jasad para korban belum bisa dievakuasi semua. Dikhawatirkan masih ada yang diselimuti goib. Selain itu, ritual ternyata juga dilakukan atas permintaan keluarga korban. Sejak awal, doa-doa juga dipanjatkan agar tim penyelamat selamat karena mengingat seorang wartawan salah satu media yang sedang meliput diduga sempat disesatkan makhluk gaib Gunung Salak. Gunung Salak memiliki medan yang sulit dilewati para pendaki gunung, apalagi di jalur yang biasa dilewati para pendaki, jarang ditemukan cadangan air. Selain itu, beberapa bagian lereng seringkali terjadi longsoran yang dapat membahayakan para pendaki. Gunung Salak juga memiliki jurang-jurang yang tergolong terjal dengan kedalaman berkisar 100 hingga 400 meter. Banyak lereng di Gunung Salak, terdapat batuan besar akibat dari letusan di tahun 1699. Pada bulan April 1987 silam, 7 orang siswa Sekolah Teknik Menengah atau STM Pembangunan Jakarta Timur ditemukan tewas di Curug Orok yang memiliki kedalaman 400 meter di punggung gunung setelah terperosok ke jurang. Juli 2007, 6 orang pelajar dari Sekolah Menengah Pertama 67 Jakarta Selatan ditemukan tewas di kawah Gunung Salak yang disebut Kawah Ratu karena menghirup gas beracun. Ternyata selain banyak mitos seputar Gunung Salak yang telah terdengar secara turun-temurun pada warga sekitar gunung tersebut, ada juga fakta tentang kawasan Kawah Ratu yang terkenal rawan. Dari kawah tersebut tiba-tiba dapat keluar asap belerang yang mematikan karena dapat meracuni paru-paru. Oleh karena itu, Kawah Ratu disebut-sebut sebagai kawasan yang haram untuk dilintasi. Selain itu, sumber sulfur dan belerang di sana juga berupa kubangan yang panas dan mendidih. Karena sangat berbahaya itu juga, kabarnya tidak ada pesawat yang berani melintas secara tegak lurus melewati kawasan Kawah Ratu. Sejak tahun 2002
hingga 2012 tercatat 7 kali musibah kecelakaan pesawat terbang di Gunung Salak dan sekitarnya. Diawali tahun 2002, seorang tewas akibat kecelakaan pesawat Wright bermesin PKS 038. Disusul tahun 2003, 7 orang penumpang tewas dalam musibah jatuhnya helikopter Sikorsky S-58T Twin Pack milik TNI Angkatan Udara. Lalu tahun 2004, pesawat paralayang Red Baron GT500 jatuh dan menewaskan 3 orang. 2 bulan kemudian, pesawat Cessna 185 Skywagon juga terjatuh dan menewaskan 5 orang. Kemudian tahun 2008, pesawat Kasa 212 TNI Angkatan Udara juga jatuh di Gunung Salak dan menewaskan 18 orang. Setahun berselang, tepatnya April 2009, kali ini korbannya adalah pesawat latih Donner yang menewaskan 3 orang. Dan yang terakhir, tahun 2012, kecelakaan di Gunung Salak menimpa pesawat Sukhoi Superjet 100 yang menewaskan 45 orang. Menurut staf ahli Menristek Bidang Pertahanan Keamanan Hari Purwanto, penerbangan melalui kawasan Gunung Salak tidak seharusnya di ketinggian 6.000 kaki karena tinggi gunung itu sendiri sekitar 2.200 meter dengan kondisi awan tebal yang selalu meliputi pegunungan itu. Cuaca di puncak Gunung Salak dikenal sering berubah-ubah secara drastis dan ekstrim. Walau awalnya tampak matahari bersinar terik, namun tiba-tiba dapat turun hujan disertai kabut. Kondisi inilah yang sering membahayakan bagi para pendaki Gunung Salak. Apalagi seringnya terjadi kabut tebal di puncak gunung secara mendadak, tentulah akan mempengaruhi penerbangan pesawat. Alasan-alasan tersebut membuat pesawat komersil jarang melintas di atas Gunung Salak, sehingga biasanya melintas hanyalah helikopter atau pesawat militer. Cuaca berkabut jugalah yang disebut-sebut mungkin menjadi salah satu faktor kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet 100. Assalamualaikum ya akhi.